firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita. Tuhan yang telah menopang hidup kita, firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan dengan semangat pujian ini. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan dalam kemuliaan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih semangat kita memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan Semangat kita mau terbang buat Tuhan. ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Sekali lagi ya, kita mau terbang buat Tuhan. Mu Tuhan, kita terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Haleluya. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri. Latihannya tadi memang tidak ada terbang-terbang ya, makanya musiknya berhenti. Saya terbang sendiri buat Tuhan. Puji Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan? Hari ini kita mau bangkitkan roh dan iman kita buat Tuhan. Kita pujikan bangkit serukan nama Yesus. Yang semangat ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, alahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, alahkan tipu dayanya. dengan apa? Dengan
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus adalah yang kuat. Nama Yesus adalah benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey. Bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, Hey, hey. bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, Hey. serukan, Hey. bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan Merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Lagi katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah capek? Yang sudah capek silakan duduk. Pagi hari ini kita mau berjanji buat Tuhan. Hidup kita tidak boleh neko-neko. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau berjanji sama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Bahwa hidup ini sangat berharga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami Bapa. Karena kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau tetap mengucap syukur. Haleluya Roh Kudus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Katakan tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, sekali selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Itulah janji kami Tuhan. Harapanku tak akan hilang. Kami mau selalu berharap hanya padamu Yesus. Ada kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, haleluya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Roh Jesus. Ya Roh Jesus. Ya Roh Jesus. Roh Jesus. Roh lepas, lepas. Roh Jesus. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas, lepas. Haleluya.
Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau taruh tangan kita di dada. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harap aku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Haleluya Yesus. Harapanku takkan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Melalui hambamu ini Tuhan, Kau urapi, Kau jamah Tuhan. Kau penuhi dengan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang berasal daripadamu itu disampaikan hambamu Tuhan. Untuk memberkati kami semua. Untuk semakin menguatkan iman kami. Untuk kami semakin hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, Bapa yang hidup, Bapa yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, ada sukacita di dalam Tuhan, katakan haleluya. Katakan kiri kananmu, kamu diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ada yang spesial dari setiap perayaan dari Yesus Kristus. Tetapi memang di seluruh dunia yang paling terkenal adalah ketika merayakan Natal. Betul ya? Padahal
Natal itu memang momen menyenangkan, anak lahir begitu, itu menyenangkan. Tetapi ada satu momen yang tidak kalah luar biasanya, yaitu waktu Paskah. Ya, biasanya. Nah, rata-rata saya perhatikan dari organisasi rata-rata itu Pantekosta, karismatik itu lebih event Natal besar. Tetapi kalau saya perhatikan Katolik itu lebih besar merayakan perayaannya waktu Paskah. Tetapi ada satu hal yang seringkali dilewati oleh orang-orang Kristen, yaitu hari kenaikan Yesus. Justru kekuatan daripada gereja GPDI Pantekosta di Indonesia adalah sewaktu kenaikan Yesus dan diakhiri dengan hari Pentakosta. Ada satu momen yang dahsyat dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, mulai dari hari ini sampai nanti minggu depan kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan melewatkan doa 10 malam. Karena doa 10 malam di tempat ini, Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang berbeda, bukan seperti ibadah-ibadah biasanya. Karena Roh Kudus ini akan bekerja begitu luar biasa. Yang terpenting adalah hati kita mau dibuka oleh Roh Kudus. Nah, hari ini saya akan memberikan tema, yaitu rahasia di balik pencobaan iblis. Rahasia di balik pencobaan iblis. Kira-kira Bapak Ibu tahu kapan iblis itu pernah mencoba Yesus? Sewaktu Yesus setelah melakukan proses apa? Bukan. Iya betul. Tapi sebelum itu, sebelum Yesus berpuasa, Yesus melakukan apa dulu? Dibaptis. Setelah dibaptis, Yesus berpuasa. Habis Yesus berpuasa, Yesus baru dicobai. Nah, mari kita semua buka di dalam Matius. Ini sesuatu yang luar biasa saya dapatkan Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar bersama-sama Matius 4 ayat yang pertama. Kita lihat. Matius 4 ayat yang pertama, kalau tidak keberatan kita semua bangkit berdiri. Kita bacakan ayat ini bersama-sama, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Nah, enggak usah ditiup ya itu ya. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Silakan duduk. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa Yesus itu dicobai iblis bukan karena iblis itu punya kuasa atau kemampuan. Tetapi karena Yesus memang dikatakan siapa yang membawanya? Roh Kudus. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun sengaja. Tujuannya untuk dicobai. Artinya Yesus itu diizinkan dicobai. Jadi nggak bisa namanya iblis tiba-tiba tanpa permisi, tanpa izin, dia langsung ingin mencoba Yesus, itu tidak bisa. Tetapi ini atas seizin daripada Roh Kudus. Perhatikan ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus itu sudah selesai puasa atau masih melakukan puasa? Ini sesuatu yang mengejutkan saya dapat. Kalau kita lihat di sini, Yesus ada kata setelah berpuasa. Berarti Yesus sudah genap belum? Sudah genap ya? Bapak Ibu baru tahu atau kira-kira sudah tahu lama?
Karena banyak berpikir orang-orang Kristen, Yesus sedang berpuasa, dicobai iblis. Jadi masih berproses ini. Tetapi enggak seperti itu. Ingat baik-baik, jangan tiup. Yesus menyelesaikan puasanya, selesai. Plek, finish. Jadi bukan lagi menjalani puasa. Enggak ada. Di sini jelas firman Tuhan berkata, setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Jadi Yesus sudah menjalankan puasanya. Artinya ketika dia sudah menjalankan puasanya, waktunya dia untuk berbuka puasa. Jadi iblis tidak datang di hari 39. Iblis datang setelah Yesus selesai. Artinya kalau sudah selesai, Yesus punya hak untuk makan dan minum. Ini harus kita fokus di sini, karena saya ketika membaca setiap hari itu ada yang terlewat. Saya berpikir waktu Yesus lagi menjalani puasa, iblis mencobai. Enggak ternyata. Karena Alkitab sudah berkata jelas-jelas setelah, artinya Yesus sudah finish. Waktunya Yesus berbuka puasa. Roti dan air. Perhatikan di sini. Nah, di ayat yang ketiga kita baca. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi. Nah Bapak Ibu, ada satu yang menarik. Iblis ingin mencobai Yesus. Kalau iblis ingin mencobai Yesus, berarti harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh iblis. Yang pertama, iblis harus tahu kebutuhan orang yang ingin dia cobai. Contohnya, kalau orang sehat ditawari sembuh, mau nggak? Orang sehat ditawari sembuh. Kenapa? Karena dia udah sehat. Buat apa lagi kebutuhan? Saya nggak butuh sembuh, wong saya sehat. Karena orang yang butuh kesembuhan adalah orang kaya ditawari recehan. Gak mau, kecuali maruk ya, beda lagi. Kalau dia penghasilannya sudah triliunan, dia dikasih receh-receh 1.000, 2.000, dia nggak butuh lagi. Jadi syarat untuk mencobai seseorang, iblis harus tahu. Iblis tahu kebutuhan orang tersebut. Yang kedua, syarat harus mencobai orang. Yang kedua, iblis harus tahu titik lemahnya. Yang pertama, kebutuhannya. Yang kedua, titik lemahnya. Karena setiap orang punya titik lemahnya. Saya mau tanya, Daud, dia kuat ketika dalam peperangan, Goliat aja kalah. Tetapi Daud titik lemahnya di mana? Di Betseba itu apa? Wanita, titik lemah. Simpson kuat, titik lemahnya di wanita. Bileam, yang keledainya bisa berbicara, titik lemahnya di mana? Duit, uang ya. Saul, titik lemahnya di mana? Kekuasaan. Setiap orang punya titik lemah. Yang ketiga, yang tidak kalah penting. Iblis harus tahu, kalau ingin mencobai, dia harus tahu orang itu tidak punya. Makanya sering banyak ke Gunung Kawi minta kekayaan. Karena manusia dia tidak punya. Apa yang tidak dipunyai manusia, iblis akan berikan. Nah, dari konsep ini, di ayat yang ketiga, tiga-tiganya sudah dipenuhi iblis. Apa? Yang pertama kalau kita lihat, apa namanya? Kalau kita lihat di sini. Yang pertama kebutuhan Yesus adalah makan. Titik lemah manusia adalah kalau tidak makan, akibatnya adalah mati. Ya kan? Yang ketiga, Yesus punya roti apa enggak? Tidak punya. Jadi, iblis mempunyai penawaran yang sangat baik.
Dan Bapak Ibu perlu tahu, ini sebenarnya tidak ada masalah karena ini roti tidak diberikan iblis. Iblis itu tidak, ini roti Tuhan makan. Enggak. Iblis cuma kasih saran begini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bukan berarti Yesus puasanya menjadi batal karena Yesus sudah menjalankan puasa. Waktunya memang dia buka. Nah masalahnya malaikat yang menjamu dia belum datang-datang. Nah makanya iblis kasih solusi. Bukan saya yang bawa, tetapi engkau aja, engkau kan bisa. Itu ada batu jadi roti. Engkau sudah selesai puasa nih. Yaudah ubah aja batu menjadi roti. Kedengarannya tidak ada masalah bukan? Sarannya baik nggak? Kalau orang lapar disuruh makan. Baik, ini baik. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah yang pertama. Perhatikan baik-baik. Yang menyuruh adalah, yang menyarankan adalah iblis. Iblis itu ketika dia suruh, dia sarankan, itu pasti ada udang di balik rempeyek, pasti. Artinya apa? Iblis punya sifat penipu. Ingat, sesuatu yang baik belum tentu benar. Katakan, 1, 2, 3. Sesuatu yang baik belum tentu benar. Ingat, yang ngomong menyuruh ini iblis. Kalau Tuhan Yesus menuruti kata-kata iblis, ini sama aja umpamanya seorang jenderal. Siapa jenderal Indonesia ini yang TNI siapa? Dudung. Ya, atau jenderal tertingginya semuanya adalah anggap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dia tunduk kepada pangkatnya yang paling rendah. Nurut. Lah, enggak begitu. Masa seorang raja nurut sama seorang bawahan, apalagi itu mantan bawahan yang sudah statusnya narapidana. Seorang raja, kalau memang dia raja, dia tidak akan menuruti setiap perkataan penjahat. Lihat di sini, karena yang menyuruhnya adalah iblis. Yang kedua, iblis datang tujuannya, ingat, bukan hanya kasih saran, tetapi Bapak Ibu perlu baca lagi di ayat 3. Iblis berkata bagaimana? Jika engkau anak Allah. Kata jika engkau anak Allah, ini menandakan bahwa iblis sebenarnya mau berkata, kamu anak Allah bukan ya? Ini pernyataan pasti Yesus anak Allah atau masih tanda tanya? Masih tanda tanya. Dan saya mau katakan, kata-kata jika engkau anak Allah, itu adalah penghinaan besar. Iblis itu berkata 3 kali, jika engkau anak Allah. Bisa dibayangin. Ketika seorang raja, bawahannya berkata, jika engkau raja. Itu satu penghinaan. Berarti meragukan bahwa orang tersebut adalah raja. Ini adalah mengecoh emosional daripada Yesus. Orang kalau lapar, cowok, emosinya meningkat. Tetapi sikap daripada Yesus ini bijaksana. Iblis mau Yesus membuktikan bahwa engkau betul tidak anak Allah. Yang sejatinya iblis tahu Yesus itu anak Allah. Seorang raja tidak perlu membuktikan dirinya raja kepada bawahannya, kepada ciptaannya. Buat apa Yesus membuktikan dirinya sendiri kepada bawahannya itu? Di sini kita harus berpikir bijaksana. Agak sedikit kita main pikiran kita. Seorang raja tidak berkata, saya harus pakai baju kerajaan, saya tidak harus duduk di takhta,
kalau memang dia raja, di atas segala raja, mau dia tidak memakai apapun juga, dia tetap adalah statusnya raja. Tetapi iblis berkata, ini meragukan, jika engkau anak Allah. Itu mengganggu di sini. Seolah-olah iblis mau bilang, kamu bukan anak Allah. Artinya apa anak Allah itu? Kamu bukan Tuhan. Lihat di sini. Ayat 4. Yesus menjawab apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari. Maksudnya apa? Yesus mau berkata begini, saya memang Allah, dan Allah dan Yesus tidak perlu membuktikan itu kepada engkau, iblis. Lihat, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya yang menyarankan mengubah batu menjadi roti, itu firmannya siapa? Iblis. Yesus tidak mau terima firmannya iblis. Yesus punya keyakinan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Dia adalah firman dari perkataan Allah. Apa pesan daripada pencobaan pertama ini? Jangan turuti perkataan iblis meskipun itu adalah sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Nanti kita akan melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, sepertinya saran A baik, saran B baik. Tapi perlu ditanyakan kembali. Apakah yang baik itu benar? Saya nggak mau contohkan lebih banyak karena supaya kita cepat saja, ada banyak di sini. Lihat di ayat yang kelima, pencobaan kedua. Kita baca bersama-sama ayat 5 dan 6, 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, saya berpikir ini nggak masuk akal ya. Dalam arti apa? Lihat tadi, ketika iblis mau mencoba ya harus memenuhi 3 syarat itu. Kalau saya jadi Tuhan, ngapain saya capek-capek nurutin iblis? Tetapi kenapa masalahnya iblis nyuruh ini? Pasti ada sesuatunya yang Yesus nggak punya. Yang Yesus butuhkan. Atau yang Yesus memang pada saat itu dia tidak punya otoritas atasnya. Kalau kita lihat di sini, iblis lagi-lagi untuk yang kedua kali merendahkan Yesus dengan kata-kata, jika engkau anak Allah. Arti anak Allah, saya harus katakan, arti daripada anak Allah adalah Yesus atau Allah itu sendiri. Kalau engkau betul-betul Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini merendahkan ketuhanan Yesus. Tahu kenapa iblis menguji Yesus dari atas untuk menjatuhkan? Kita lihat dulu Ibrani 2 ayat yang ke-9. Dan Filipi 2. Nanti kita lihat Ibrani 2 ayat 9 dulu. Ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa iblis tawarkan ini? Ibrani 2 ayat 9, coba kita baca di depan. Tetapi dia itu adalah Yesus yang untuk waktu yang singkat. Berapa singkatnya? 33 tahun setengah. Yesus jadi manusia dibuat sedikit lebih rendah daripada Bapak Ibu. Malaikat sama Yesus lebih tinggi Yesus. Tapi waktu Yesus itu menjadi manusia, status daripada Yesus itu lebih rendah daripada malaikat. Kenapa lebih rendah dari malaikat?
Jawabannya Filipi 2 ayat 6. Jadi jangan berpikir macam-macam dulu. Ada tujuannya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, siapakah dalam rupa Allah? Yesus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ketika dia berkata, saya Allah betul. Jika engkau anak Allah, betul saya anak Allah. Tapi Yesus tidak mau kesetaraan Allahnya yang diagung-agungkan itu dipertahankan. Dia nggak mau. Yesus benar-benar menjadi orang yang sangat fair. Kalau saya jadi manusia, benar-benar jadi manusia. Tanpa saya ambil jabatan, kekuasaan, power saya di surga. Kamu pikir saya nggak bisa jadi manusia? Saya bisa jadi manusia 100%. Dia turun ke bumi, lihat di ayat 7. Melainkan mengosongkan dirinya. Apa yang dikosongkan? Power, kekuasaan, kebanggaan, kehormatan. Dia kosongkan semua. Dia bahkan lahir di mana? Di kandang domba. Lihat. Dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba ini budak Bapak Ibu. Ya. Dan bukan raja. Dan menjadi sama dengan ayat yang ke-8. Lihat di sini. Dan dalam keadaan manusia, sebagaimana ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Stop sampai situ. Jadi yang ditawarkan iblis, kalau engkau benar-benar Tuhan, coba tunjukin, engkau punya kuasa, jatuhkan. Karena Bapak Ibu, standarnya makhluk-makhluk sorga itu, yang paling rendah sekalipun, dia tuh minimal bisa melayang, dia bisa berpindah. Kalau kita kan nggak bisa berpindah tuh. Tapi kalau malaikat mau terbang ya terbang, mau turun dia turun. Nah ini iblis menghina, ngejek. Katanya engkau Allah. Yang makhluk-makhluk yang kau ciptakan ini pun dengan gampangnya dia bisa berpindah tempat, loncat sana, loncat sini, bisa terbang apa segala macam. Lu katanya Allah. Coba simple aja, nggak usah terbang kemana-mana. Dari atas turun. Bisa apa enggak? Buktikan bahwa engkau Allah. Egonya lagi. Egonya. Kalau engkau betul-betul, misalnya ditantang nih, Panglima TNI. Betul-betul engkau Panglima TNI. Coba. Mana power kekuasaan? Oh orang langsung, kamu nggak tahu siapa saya. Saya kasih tahu. Oh pasukan, dia telepon. Dia akan kerahkan semuanya. Misalnya ada seseorang ditangkap. Ya, ditangkap terus melanggar lalu lintas. Kamu nggak tahu ya saya anak jenderal. Orang-orang kebiasaan manusia pada umumnya itu sangat suka menunjukkan dirinya itu berkuasa. Yesus itu dihina sampai di dalam titik lebih rendah daripada ciptaannya. Bapak Ibu lihat di sini. Penghinaan terbesar Yesus di penghinaan kedua ini dua. Yang satu, iblis meragukan Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang kedua, iblis mau kasih tahu engkau itu sama ciptaan yang makhluk surga. Ternyata engkau nggak bisa apa-apa, nol. Ya. Tapi Yesus tidak terpancing. Jawabannya ada di ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai. Ini ayat 7 ini luar biasa. Tahu nggak apa yang luar biasa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tadi dia berkata bagaimana? Jika engkau anak Allah. Tuhan menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus menjawab, saya adalah Allah. Dan kamu makhluk sangat rendah yang sudah dibuang, tidak pantas mencobai. Saya tidak level dengan engkau. Keren. Orang Kristen yang katanya anak Tuhan, seringkali akan selalu dicobai dengan cobaan yang sama seperti ini.
Seringkali ada yang membuat kita marah, membuat kita benci, tetapi Tuhan mau ajarkan. Dan Tuhan itu juga ajarkan kepada saya. Seringkali ketika saya menghadapi masalah dan cobaan, saya lihat orang itu gak level. Saya katakan level saya lebih tinggi. Saya anak Allah. Anak Allah itu mampu mengampuni. Anak Allah itu mampu tidak mempedulikan masalah itu. Level kita terlalu jauh. Ketika saya berkata seperti itu, masalah itu seperti diangkat. Masalah itu seperti hilang, tidak menjadi masalah lagi. Tapi kadang banyak orang, lu jual, gua beli. Jadi ribut. Ketika ribut berarti kita sudah masuk perangkap iblis. Karena manusia rawan jatuh kebanggaan diri. Menunjukkan bahwa saya hebat. Bapak Ibu, kalau kita anak-anak Tuhan, tidak usah kita tunjukkan kita hebat. Karena memang kita sudah hebat. Buat apa lagi? Ada orang kaya tidak perlu lagi yang punya Facebook. Itu dia nggak akan pakai merek yang terkenal. Hermes tak apa segala macam dia pakai. Supaya orang berkata oh, dia orang kaya. Dia pakai baju 10.000 juga. Orang tahu dia orang kaya. Tidak perlu jamnya sampai puluhan miliar. Apa? Richard Mille apa segala macam. Wah segala macam. Ketika dia pakai jam 25.000, 50.000 juga orang tahu dia orang kaya. Demikian hidupnya kita. Tidak perlu kita berkata, wah segala macam. Kita itu anak Tuhan. Tidak perlu kita levelnya direndahkan supaya kita terpancing emosi. Sehingga kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Lihat ayat berikutnya. Tadi lihat pengakuan Yesus adalah Tuhan di ayat itu. Ya, di ayat 8 dan 9 kita baca. 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Sekali lagi, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Bapak Ibu, ini yang paling saya sulit mengerti adalah ayat ini. Iblis menawarkan kekayaan. Masalahnya, kalau saya jadi Yesus, kaya, kuasaan. Buat apa? Wong saya sudah kaya, saya sudah punya semuanya, saya punya surga. Iblis nawarkan kekayaan dunia. Lah Tuhan punya kerajaan surga. Coba. Ingat tadi. Iblis kalau ingin mencobai, harus punya syarat bahwa Yesus dia tidak punya. Tetapi kalau saya jadi Yesus, ditawari dengan kekayaan dunia, dan yang gak mau. Contoh, 5 roti dan 2 ikan aja bisa memberi makan 5.000 orang, belum wanita dan anak-anak. Artinya apa? Yesus bisa melipat gandakan berkat, uang. Ketika Petrus disuruh memancing, keluar ada uang. Lihat, Yesus bisa mengadakan mujizat. Iblis menawarkan memberi kekayaan. Orang kaya dikasih recehan. Mau nggak? Nggak mau. Tetapi ada rahasia di balik sini semua. Kenapa iblis menawarkan, Bapak Ibu coba perhatikan di ayat yang ke-8, fokus di sini. Iblis berkata, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kira-kira Bapak Ibu, coba mulai berpikir. Apa yang dipunyai iblis yang tidak dipunyai oleh Yesus? Kerajaan apa yang dipunyai oleh iblis, tapi Yesus dia tidak punya? Tahu, yaitu kerajaan maut. Kerajaan maut. Kerajaan maut itu punya iblis.
Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia untuk apa? Menebus dosa. Yang kedua, Yesus datang ke dunia untuk apa? Menguasai kerajaan maut sehingga dia menang. Ada tuh khotbahnya saya yang berapa bulan lalu. Ada dua hal ini kan. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Yesus kan belum pelayanan. Ini masih habis puasa, dicobai, kemudian habis itu dia baru melayani. Dan iblis menawarkan sesuatu yang tidak dipunyai Yesus, yaitu kerajaan maut. Ingat, kerajaan maut itu tidak dipunyai oleh Yesus. Ayatnya banyak. Ayatnya di sana ada banyak, salah satunya ayat berkata, maka Yesus turun ke dalam jurang orang mati, kemudian dia merebut. Sehingga ada firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Lihat, aku sudah menang. Yesus merebut kunci kerajaan-kerajaan maut. Kalau kata merebut, berarti Yesus punya atau bukan? Bukan. Alam maut, jadi Bapak Ibu ketika kita mati, yang baik itu menuju Firdaus, tidak di surga dulu, tidak di neraka dulu. Firdaus, yang jahat di Hades atau alam maut, kerajaan maut. Yang berkuasa di kerajaan maut, iblis. Perlu diperhatikan ini. Yesus tujuannya dia lahir ke bumi untuk menebus dosa dan merebut kunci kerajaan maut sehingga semuanya menjadi milik Yesus. Bayangkan, iblis tawarin, dengan engkau satu kali sujud saja kepadaku, sujud menyembah, engkau tidak perlu mati di kayu salib. Engkau tidak perlu capek-capek melayani 33 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ya 3 tahun setengah engkau melayani apa segala. Enggak perlu repot-repot. Dan ini kunci. Lihat. Semua kerajaan saya kasih. Enak tau? Ayo. Ini godaan yang paling besar Bapak Ibu. Bayangin, waktu Yesus mau disalib, dia sampai berdoa 3 kali, darahnya, keringatnya seperti apa? Darah. Dan bahkan keringatnya seperti darah. Dan bahkan dia sampai harus dikuatkan oleh seorang malaikat. Diberi kekuatan karena Yesus di situ dalam keadaannya manusia, dia dikatakan sangat ketakutan. Sekarang Yesus tidak perlu mengalami dicambuk seperti yang kita lihat di televisi. Yesus tidak perlu 3 hari 3 malam ke jurang maut untuk mengambil kunci kerajaan maut. Itu dikasih di hari itu juga. 2 hal yang ditawarkan Yesus. Udahlah ngapain kamu capek-capek ngampuni dosa, mati. Mati itu gak enak loh. Itu loh yang mau dibilang. Udah, manusia diampuni, udah semuanya beres lah. Terus gini, semua yang saya punya, saya kasih. Tapi 1 kali aja, sujud, 1, simple. Yesus sujud, udah, sujudnya, udah, saya kasih. Coba, ini tantangan yang berat ini. Kalau bukan Yesus ini akan banyak orang jatuh dengan tantangan ini. Engkau cuman sujud kepada aku saja, engkau akan diberikan kekayaan semuanya. Wah ini enak. Tapi Yesus kalau diberikan kekayaan kan dia nggak mau. Saya yakin Yesus akan tolak. Kalau masalah harta, uang dia punya. Tapi yang Yesus tidak punya adalah kerajaan maut ini. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk mengampuni dosa, menebus dosa. Menebus artinya dia harus ganti nyawa. Ini udah gak usah. Enak sekali Bapak Ibu. Sesuatu yang ditawarkan iblis itu sangat-sangat menggoda. Tapi perhatikan.
Berkatalah Yesus, ayat 10, kita baca, kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis suruh Yesus sembah Dia. Tapi Yesus berkata sebaliknya, engkau yang harus menyembah saya. Artinya apa? Yesus menolak diberi kemudahan. Yesus menolak sesuatu yang sifatnya instan. Kalau dibilang Yesus mau repot atau mau instan, Yesus mau repot. Yesus mau berproses atau mau instan, Yesus pilih yang berproses. Yesus tidak mau diberikan segala sesuatu itu cuma-cuma. Tapi Dia mau membayar harga yang mahal. Ini luar biasa Bapak Ibu. Demi cintanya Yesus kepada manusia, Dia menolak segala sesuatu yang diberi instan. Bahkan untuk sujud sekali saja Yesus diberikan semuanya. Yesus menolak. Ini yang sesuatu yang luar biasa. Ada berapa orang-orang Kristen yang tetap pada pendiriannya seperti lagu tadi. Sekali Yesus tetap Yesus, diberi jabatan. Kalau kamu mau naik jabatan, kamu jual Yesus. Kalau kamu mau kaya, jual Yesus. Kalau kamu ingin terkenal seperti artis dan segala macam, jual Yesus. Tapi kita tidak mau menjualnya. Berarti kita mempunyai sama sifat kita dengan Yesus. Kita tidak mau sesuatu yang instan. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dia menolak segala sesuatu yang instan. Dan di ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus hanya mau diberikan makanan yang datangnya dari surga. Ingat Bapak Ibu, ketika ada yang menawari segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis, tetapi dari dunia ini, hati-hati. Jangan sampai kita termakan bujuk. Segala sesuatu yang baik. Bapak Ibu ketika dapat uang, itu baik nggak? Baik. Tetapi bukan berarti itu benar. Ternyata uangnya itu hasil-hasil yang tidak jujur. Dan saya akan akhiri. Lihat di sini. Hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Yang secara tidak langsung Yesus mau memberikan bukti. Lihat iblis, engkau berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bait Allah. Turun ke bawah di atas batu. Tetapi Yesus itu menolak. Dan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang tidak dari atas jatuh ke bawah, tapi Dia adalah Allah yang dari bawah Dia naik ke atas. Dari bawah Dia naik ke atas. Sesuatu yang dahsyat dan spektakuler. Bapak Ibu tahu nggak? Yesus dari lahir sampai Dia mati, tidak pernah satu kali pun Yesus mengadakan mujizat untuk dirinya sendiri. Sering kita jumpai, maka laparlah Yesus. Ada ayatnya? Ada. Dengan gampang Yesus menciptakan batu menjadi roti? Bisa. Ada lagi ayat yang berkata, maka hauslah Yesus. Apa Yesus bisa mengadakan pasir menjadi air? Sangat bisa. Tetapi ketika itu berhubungan dengan dirinya sendiri, Dia mengosongkan. Saya tidak mau memakai kekuasaan untuk diri saya sendiri. Tetapi ingat,
ketika itu berbicara mengenai manusia yang di depannya, maka di firman Tuhan berkata, muncullah belas kasihan Yesus. Maka Yesus mengadakan mujizat. Mulai mujizat yang pertama dia adakan, air menjadi air anggur. Sesuatu yang dahsyat itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi menjelang siang hari ini, kita harus memiliki prinsip seperti Yesus. Jangan kita menunjukkan siapa diri kita. Keakuan kita. Kita tolak semuanya itu. Karena orang atau anak-anak Allah yang sudah di dalamnya anak-anak Allah tidak perlu membuktikan bahwa dia anak Allah lagi. Karena dia sudah anak Allah. Demikian juga kita. Dan yang terakhir, tolak segala sesuatu yang bersifat instan. Karena itu jangan-jangan adalah jebakan untuk menghalangi kita sama seperti Yesus. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.